Teman-teman, apa kabar? Nah, semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Angelita Deborah Mangkey dari program studi matematika Universitas Samratulangi Manado. Nah, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, di situ ada kata pengantarnya. Di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Setiap bahasa yang ada di Indonesia perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu, dan setiap bahasa yang dalam kedudukan itu mempunyai fungsi tertentu pula. Nah, di situ juga dapat bahasa-bahasa di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bahasa persatuan dan bahasa negara, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga bahasa asing. Nah, di situ kita dijadikan bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara tahun 1945. Nah, di situ kan tertera menjadi 3, dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara membawa konsekuensi bahwa bahasa Indonesia harus mampu mengemban tujuan nasional bangsa dalam kehidupan bangsa yang cerdas. Setiap warga negara, apalagi mereka yang telah terdidik, tidak hanya harus mampu memahami bagaimana informasi, tetapi juga mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, serta seni iptek baik sebagai bentuk implementasi maupun inovasi. Kedua, ada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, dan juga bisa menjadi alat berhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah dan sesama pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah yaitu merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia. Nah, di situ juga merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran, selain merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Nah, di slide yang berikutnya ada bahasa asing. Yang ketiga itu bahasa asing. Sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Nah, kalau bahasa asing itu hanya untuk membantu bahasa Indonesia tertentu. Nah, di slide berikutnya ada bagian C, bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunaannya. Oleh karena itu, untuk keperluan kedua itu perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku adalah anggota irisan dari semua dialek itu. Nah, dengan bahasa Indonesia baku pula, seorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah manapun mereka berasal. Itulah sebabnya pemerintah selalu mengupayakan pembakuan bahasa, baik ejaan, kosakata maupun tata bahasanya, agar komunikasi antara orang Indonesia dari daerah yang satu
dan orang Indonesia dari daerah lain berjalan lancar tanpa salah pengertian. Nah, penetapan bahasa Indonesia baku ini bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku juga mempunyai ranah penggunaan yang berbeda dengan ranah penggunaan bahasa Indonesia tidak baku, dan ranah penggunaan bahasa-bahasa lain yang tidak ada di Indonesia. Nah, di slide berikutnya ini kita dapat merangkum materi-materi kita yang dari awal tadi sampai yang terakhir ini, yaitu yang pertama itu bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kan. Yang pertama itu bahasa persatuan dan bahasa negara, dan yang kedua itu bahasa daerah, serta yang ketiga itu bahasa asing. Nah, di situ pula kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern, teman-teman.